Hari saya bawa materi apologetika di Surabaya di depan doktor, di depan master teologi. Ini bukan di depan jemaat Bapak Ibu. Mahasiswa teologi S1, S2, S3. Lalu saya bagi materi. Lalu harus ada sesi tanya jawab nih. Tapi ada yang bertanya dan bertanyanya itu minta pendapat saya. Dan isi pertanyaannya sebenarnya mengkritik kami sebagai apologet. Dia bilang, Pak Pendeta, saya lihat apologet Kristen ini ya, disebut beberapa nama, dia kasih contoh serang menyerang, ini. Dan saya lihat kurang koordinasi Pak. Harusnya kalau memang mau melakukan pembelaan iman, koordinasi dong. Ini siapa mau tanggapi apa, bagian bagaimana, batasannya di mana, bla bla bla. Saya lihat Pak, apologet ini Pak, kayak mau show pribadi Pak. Mau tunjukkan keunggulan diri, kepintaran, kemampuan, kefasihan lidah dan lain sebagainya. Waktu saya dengar dia bertanya ini dan waktu saya menjawab, saya bilang, yang Pak ngomong itu betul. Berkaitan dengan show pribadi. Soalnya saya begitu. Dan menyangkut masalah itu, suka kadang-kadang mau show, mau makan puji. Saya begitu. Semua lihat saya memang begitu. Saya bilang itu saya. Bagaimana tidak saudara, star syndrome itu tak terhindarkan muncul. Video saya yang pertama, tanggapi Yahya Waloni. 1 minggu, baru 1 minggu, pengikut 50.000. Apa enggak gila itu? Makan pujinya langsung naik. Itu jalan Filipo tuh rasa kayak mau I believe I can fly. Ya. Makan puji tidak? Makan puji. Sombong tidak? Sombong. Makanya waktu dia tanya begitu, saya percaya Roh Kudus pegang kendali. Roh Kudus mungkin menggerakkan saya jawab bahwa lu memang begitu. Banyak kali kita tidak berubah, terlalu bilang, dia kalau betong, mana bersih. Mana bersih, jujurlah. Ya kan? Kalau mau lebih produktif, tanah hati harus dirawat baik-baik hari ini. Amin. Dan saya adalah salah satu perawat. Makanya Matthew Henry beri komentar berikut ini. Pengurus kebun melambangkan para pelayan Injil. Yaitu siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul, dan semua orang yang diutus Allah untuk membimbing umatnya agar bertobat. Pengurus kebun menggambarkan bagaimana pelayan Tuhan bekerja untuk membawa manusia kepada pertobatan melalui pengajaran dan bimbingan rohani. Nah, kalau dalam mengajar ini, kami ada di dalam, tentu bukan hanya materi, ayat. Pak Mel juga harus berbagi. Pak Mel alami tidak apa yang Pak Mel khotbahkan. Berani tidak Pak Mel mengaku di depan umum bahwa ada dosa tertentu yang ada dalam diri Pak Mel. Harus kasih tahu. Supaya jemaat jangan pasang standar terlalu tinggi buat pendetamu. Seolah-olah pendetamu ini malaikat. Karena sudah heboh di Kupang ini di beberapa orang. Mereka bikin heboh. Pemegang kunci surga tuh Mel Atok. Itu kan dari mana kok bisa begitu? Di sebuah orang mati ada mete-mete melayat. Satu datang mabok dapat lihat jemaat ini. Dia MS Inggris Saya bosan tahu yang pegang kunci surga tuh. Bosan pun pendeta. Bayangkan. Mel Atok tuh. Masa beta pegang kunci surga? Hanya gara-gara mungkin beta sering khotbah keras, khotbah tegas. Lalu dianggap saya sedang memposisikan diri paling suci. Bukan itu. Saya sedang merawat, saya mencangkul, saya memberi pupuk. Tapi dalam memberi pupuk berupa pengajaran itu saya juga kasih tahu. Anda juga belajar dari hidup saya nih. Saya ini kalau ada salah saya tidak simpan-simpan. Sebab kalau simpan kesalahan itu menjadi penyebab terlambatnya atau lambatnya pertumbuhan, apalagi buah. Jadi kalau saya lagi ngomong begini, ya, ini bukan kesempatan jemaat melihat saya lalu menghakimi. Ternyata dia selama ini makan puji. Bukan itu. Saya kalau cerita begini, kelihatan mana jemaat yang mau bertobat ya. Mana jemaat yang terima firman itu apa? Cermin. Bukan spion. Jadi kalau saya ngomong begini, cerita ini pengalaman nyata baru terjadi. Segar, masih segar diingatan, ini perlu saya bagi sekarang. Penanya itu setelah saya jawab tidak ada komentar apa-apa. Setuju Pak, terima kasih. Kok ini narasumber mengaku dosa nih? Kau mau apa cuy? Itu lebih tinggi dari teori Calvin apa itu lebih tinggi itu. Kan banyak kita pun provinsi kota yang tambah rusak gara-gara penjahat itu tidak mau mengaku. Itu yang bikin tambah rusak. Tidak ada buah di NTT. Coba kita semua mengaku. Pendeta mengaku dosa, gubernur mengaku dosa, wali kota mengaku dosa, rektor mungkin betsen tahu dosen-dosen atau oknum guru mengaku dosa. Kan aman.
San perlu tangkap WA bila ada homo. Kan mengaku aja. Keterbukaan itu pintu gerbang perubahan.